Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadiva Violeta dengan NIM C1C020046. Saya dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu skala pengukuran dan pengukuran variabel. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu PPT saya. Skala pengukuran dan pengukuran variabel. Definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran, yang dihasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Dan selanjutnya di sini ada jenis skala pengukuran untuk instrumen. Yang pertama itu ada skala Likert, di mana skala ini adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok. Dan yang kedua ada skala Goodman, di mana skala kumulatif disebut juga sebagai skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Dan yang ketiga ada skala semantik diferensial, di mana dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak dari bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Dan yang keempat ada skala rating, di mana skala rating ini adalah skala model rating scale. Responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja. Namun, untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, dan kemampuan proses kegiatan dan lainnya. Dan yang kelima di sini ada skala Thurston, di mana pernyataan yang diajukan kepada responden disarankan oleh Thurston untuk tidak terlalu banyak. Diperkirakan antara 5 sampai 10 butir pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya ada komponen skala pengukuran. Adapun komponen yang dibutuhkan dalam setiap pengukuran diantaranya ada kejadian empiris. Kejadian empiris ini merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang dapat diamati. Dan yang kedua ada penggunaan angka, di mana komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian penelitian. Spesifikasinya, tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut. Dan yang ketiga ada sejumlah aturan pemetaan, di mana komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Oke, baik, selanjutnya ada proses skala pengukuran, di mana proses pengukuran dapat digambarkan sebagai sederet tahap yang sering berkaitan diantaranya. Yang pertama ada mengisolasi kejadian empiris. Aktivitas ini merupakan konsekuensi langsung dari masalah, identifikasi, dan formulasi. Intinya, kejadian empiris dirangkum dalam bentuk konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Dan yang kedua ada mengembangkan konsep kepentingan, di mana yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah abstraksi, ide yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Dan yang ketiga ada mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional, di mana konsep dengan konsep lain sehingga melandasi konsep berkepentingan jika suatu konsep telah didefinisikan secara konstitutif dan benar, berarti konsep tersebut telah siap untuk dibedakan dengan konsep lain. Selanjutnya ada definisi pengukuran variabel. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran, yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek, atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menggunakan jumlah atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Baik, selanjutnya ada jenis pengukuran variabel. Yang pertama itu ada skala nominal, di mana skala nominal ini merupakan skala yang paling lemah atau paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Karena skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Dikatakan sebagai skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan. Karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Dan skala nominal cocok juga digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Terus yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Dan skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama, karena skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal ini pengkategoriannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada skala interval, di mana skala interval ini merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol, karena nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Dan yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini adalah skala data yang kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Karena nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala lain. Pada skala rasio, menggunakan sudah mempunyai nilai perbandingan rasio. Baiklah, di sini ada contoh skala pengukuran data dalam penelitian, yaitu yang pertama contoh skala nominal. Contoh skala nominal ini tidak sebenarnya. Misalkan kelulusan, lulus, tidak lulus dari kelas atau tinggal kelas, dan tahun produksi kendaraannya 2010, 2011, 2012, 2013, dan seterusnya. Ijazah terakhir SD, SMP, SMA, S1, S2, atau S3, atau seterusnya juga. Dan ada juga contoh skala ordinal, mengukur ranking kelas dari ranking 1 sampai dengan 10. Dan contoh skala interval, misalnya di kota Yogyakarta memiliki suhu 10 Celcius, kemudian di Semarang suhunya mencapai 15 Celcius, dan di Jakarta suhu udara di jam yang sama berbeda di angka 20 Celcius. Dari situ dapat dikatakan bahwa selisih suhu daerah Semarang 5 Celcius
lebih panas dibandingkan kota Yogyakarta. Terjadi selisih suhu daerah Jakarta dengan daerah Semarang adalah 5 Celcius. Baik, kesimpulannya di sini, skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang teliti. Setiap instrumen mempunyai skala. Hal ini didasari agar data yang dikumpulkan dapat diukur. Penggunaan ukuran skala ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang menjadi standarisasi sebuah ukuran. Misalnya dalam mengukur berat telah disepakati bersama untuk menggunakan satuan gram, kilogram, hingga ton. Melalui pengukuran skala akan mempermudah kita untuk mengolah data yang telah kita kumpulkan, baik itu dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Baiklah ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.